Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri Altan dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan meresensikan sebuah film yang berjudul Imperfect, Kalir, Cinta dan Timbangan. Jadi, film ini disutradarakan oleh Ernest Prakasa dan skenarionya sendiri ditulis oleh Ernest Prakasa dan Meira Anastasia. Film ini diadaptasi dari novel Meira Anastasia dalam bukunya yang berbentuk bestseller dengan judul yang sama, Imperfect. A Journey to Deceptive Sadness. Film ini dirilis pada tanggal 19 Desember 2019 dengan bergenre drama, komedi, dan romans yang berdurasi 113 menit. Dalam film ini terdapat beberapa peran, diantaranya ada Jessica Mila sebagai Rara, Reza Rahardian sebagai Dika, Yasmin Safira Never sebagai Lulu, dan Sarefa Denis sebagai Ferry. Rara yang terlahir dari rahim seorang model sukses di era 90-an harus menjalani hidup penuh tekanan bully, body shaming, dan beauty standar karena memiliki fisik yang berbeda dengan adiknya Lulu. Rara yang bertubuh gendut dan berkulit legam, warisan dari gen sang ayah Hendro, sementara Lulu begitu langsing dan berkulit putih mulus mengikuti ibu mereka. Kendati memiliki tubuh yang tidak sempurna dalam pandangan masyarakat umum, Rara memiliki kebaikan hati yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia kerap mengajar di sebuah sekolah untuk anak-anak jalanan, sehingga membuat Dika jatuh hati dan mencintai Rara apa adanya. Berbeda dengan nasib percintaan adiknya, Lulu. George pacaran dengan Lulu hanya untuk menaikkan followersnya di Instagram, bukan karena tulus saling mencintai. Rara juga merupakan sosok yang cerdas dan setia kawan. Hal itu yang membuatnya bersahabat baik dengan Tay, rekan kerjanya di sebuah perusahaan besar produsen produk-produk kecantikan. Perusahaan tersebut bernama Malati. Ketika perusahaan Malati tempat Rara bekerja mengalami masalah keuangan yang membuat Sheila mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Ada dua kandidat yang dipilih untuk menggantikan posisi Sheila, yaitu Rara dan Masya. Keduanya sama-sama ingin menempatkan posisi tersebut. Karena Rara mempunyai tubuh yang gemuk yang sering diejek oleh rekan kerjanya kecuali Tay, Rara meminta waktu agar ia bisa menempatkan posisi manajer di perusahaan Malati. Karena kecerdasan dan kesenioritasan Rara tidak cukup untuk bisa mengembangkan perusahaan Malati, penampilan sangat diutamakan apabila bertemu dengan klien. Namun semuanya berubah sejak Rara mendapatkan posisi menjadi manajer di perusahaan Malati. Bukan penampilannya saja yang berubah, tapi sikapnya terhadap sahabatnya Pei dan kekasihnya Dika. Ia yang selalu tepat waktu untuk mengajar anak-anak jalanan dan mau ikut naik sepeda motor walaupun panas menyengat. Kini ia lebih memilih naik taksi bersama rekan kerjanya yang dulu sering mengejeknya. Perlahan mulai mendekatinya setelah ia menjadi manajer. Di sisi lain, Dika yang sedang terpuruk karena tagihan hutang almarhum ayahnya sebesar 40 juta, butuh dukungan dan ketenangan dari Rara. Ia berusaha meyakinkan ibunya bahwa hutang tersebut akan segera dilunasi, apapun pekerjaannya asal halal. Ternyata setelah Rara menjabat sebagai manajer di perusahaan Malati, tidak membuat perusahaan itu berkembang, malah lebih menurun, karena seharusnya yang menempatkan posisi tersebut adalah Masya. Kini direbut oleh Rara karena alasan menurunkan berat badan. Percakapan tersebut tidak sengaja didengar oleh Masya. Masa berpura-pura merayakan ulang tahun Rara dengan mengajaknya meminum anggur, hingga Rara tertidur. Ia melupakan perayaan ulang tahunnya bersama anak-anak jalanan, hingga anak-anak jalanan tersebut menunggu lama. Itulah yang membuat Dika sangat kecewa terhadap perubahan sikap Rara.
Ibu Dika menasehati Dika dengan menyebut Rara hanya ingin mencari jati dirinya yang sebenarnya. Harusnya Dika membantu. Di rumah Rara, Sarah dan Lulu berkelahi akibat kesalahpahaman kasih sayang yang diberikan ibunya. Ibunya berusaha menjelaskan dengan sedetail mungkin hingga Rara paham dan mereka bertiga berbaikan. Rara akhirnya mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Dia meminta maaf terhadap sahabatnya Pei dan berusaha mengembangkan perusahaan Malati yang sedang kritis dengan mengajukan konsep tentang standar kecantikan wanita, bahwa tidak seharusnya wanita diikat dengan standar kecantikan dengan fisik yang sempurna, karena wanita beragam dan Melati hadir sebagai teman baik untuk wanita mencapai kecantikan masing-masing dan lebih bersyukur atas itu. Menurut saya, banyak kelebihan dalam film ini, termasuk memotivasi para wanita yang mempunyai masalah terhadap tubuhnya. Fisik tidak membuatnya bahagia, lebih bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Ucapan orang lain yang telah mengejeknya, berikan semangat dan dukungan terhadap wanita yang sering tidak percaya diri. Kelemahan dari film ini menurut saya terdapat 4 kelompok geng wanita di kosannya Ibu Dika yang sering berkata kotor, walaupun ada unsur komedi. Lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Ra, inget lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Kejana ingin mimpimu. Wah, perut pengen gue gunting deh rasanya. Lo pakai Pakai baju ini loh, Beb. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Tadi saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu, bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu nggak bakal ngerti. Lu bilang sama lo kan? Gak usah gangguin anak kos cokap gua. Kadang kala tak mengapa untuk tak baik-baik. Serius gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya, ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada, kalau habis diurut.